saya Octavia Margaret sebagai moderatornya. Saya Yohana Tamara sebagai narasumber pertama. Saya sebagai Bunga Sibarani sebagai narasumber kedua. Saya Clarence sebagai pewawancara 1. Saya Handika sebagai pewawancara 2. Dan saya Lara Sagata sebagai kelas ini. Selamat menyaksikan! Halo teman-teman, kalau kita membahas tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, pasti kita langsung berpikir tentang perjuangan para pejuang di medan perang. Nah, ada salah satu momen perjuangan para pejuang yang gak kalah penting, yaitu perjuangan diplomasi. Perjuangan di mana dibuat meja perundingan agar dunia mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satu momen yang gak kalah penting itu perjuangan Linggarjati. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda tetap ngeyel gak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan ingin menjajah Indonesia. Oleh sebab itu, dibuatlah perundingan ini di Kuningan, Jawa Barat, tepatnya di Linggarjati. Perundingan ini melibatkan Komisi 3 negara, yaitu Australia, Amerika, dan Belgia. Nah, mereka ini sebagai penengah atau wasitnya lah, agar kedua negara ini, Indonesia dan Belanda tadi, tidak saling melawan atau tidak menjajah Indonesia lagi, dan bisa mencari jalan damai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita akan memperjelas materi ini bersama teman-teman saya. Oke, menurut yang kalian ketahui, apa latar belakang dari perundingan Linggarjati? Jadi Handika, perundingan Linggarjati ini dilatar belakangi oleh Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia setelah proklamasi kemerdekaannya. Padahal Indonesia ingin mengakui bahwa Indonesia itu ingin merdeka. Lalu, hasil apa yang ada di perundingan Linggarjati tersebut? Perundingan Linggarjati ini menghasilkan kesepakatan, yaitu mengakui de facto, yaitu Belanda ingin menguasai wilayah Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan juga Madura. Oke, dan apa hasil dari perundingan Linggarjati tersebut? Perundingan Linggarjati menghasilkan 3 kesepakatan, yaitu yang pertama pengakuan de facto, di mana Belanda menguasai secara de facto, yaitu Sumatera, Madura, dan juga Jawa. Yang kedua itu penarikan pasukan Belanda, yang dimana Belanda harus menarik pasukannya dari wilayah yang diakuinya. Dan yang terakhir pembentukan RIS atau Republik Indonesia Serikat, yang dimana sebagian wilayahnya itu ialah wilayah Indonesia. Oke, selanjutnya sisi positif dan negatif perjanjian Linggarjati bagi pemerintahan Indonesia. Hal apa yang Anda ketahui tentang hal tersebut? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, perjanjian atau perundingan Linggarjati ini memberikan dampak positif dan negatif bagi pemerintah Indonesia. Dampak positif bagi pemerintah Indonesia yaitu adanya pengakuan atas kemerdekaan Indonesia secara de facto atas Belanda, yaitu wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Selain itu, pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia ini mendorong negara-negara lain untuk mengakui kedaulatan Indonesia, sehingga memperkuat posisi Indonesia di mata internasional. Namun, perjanjian ini juga memberikan dampak negatif bagi Indonesia, yaitu perjanjian ini hanya mengakui 3 wilayah Indonesia, yaitu Pulau Jawa, Pulau Madura, dan Pulau Sumatera. Selain itu, perjanjian ini juga membuat perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia karena masih dianggap dapat merugikan Indonesia. Oke, terima kasih. Nah, tadi kan kita sudah mendengar tentang perundingan Linggarjati. Sekarang aku mau tanya lagi nih, apa sih tujuan pembentukan KTN atau Komisi 3 Negara? Oke, baik. Jadi, tujuan pembentukan KTN itu untuk menjadi penengah antara Indonesia dengan Belanda
yang sedang berselisih setelah melakukan perang agresi militer pertama. Oke. Sekarang aku mau nanya lagi nih. Mengapa KTN itu mengusulkan perundingan di Usrenfine? KTN mengapa memilih di USS Renville sebagai tempat perundingan itu karena tempatnya lebih netral dan juga kondusif sehingga juga menjadi tempat terhindarnya dari tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang lain. Sekarang aku mau nanya soal terakhir nih, boleh nggak? Boleh. Aku ingin bertanya, tokoh KTN itu siapa dan mengapa Indonesia itu memilih Australia dan mengapa Belanda memilih Belgia? Oke, nah jadi tokoh-tokoh dari KTN itu sendiri yaitu dari pihak Australia yang mewakili adalah Richard C. Kirby. Terus itu ada Paul van Zeeland dari pihak Belgianya. Terus itu pihak netralnya yang dari Amerika itu adalah Dr. Frank Graham. Nah, Indonesia memilih Australia sebagai anggota dari KTN ini itu gara-gara Australia yang pertama kali melaporkan kepada Dewan Pertahanan PBB tentang serangan yang akan dilakukan Belanda kepada Indonesia. Nah, kalau misalkan Belanda memilih Belgia, itu karena Belgia ini dianggap atau memiliki hubungan baik kepada si Belandanya. Jadi si Belanda ini mempercayakan bahwa Belgia itu bisa menjadi perwakilan dari perundingan KTN ini. Apakah masih ada pertanyaan? Menurutku sih tidak ada. Andika gimana? Menurut saya juga tidak ada, karena sudah terjelas semua. Berarti sudah paham semua ya? Iya, teman-teman sudah. Terima kasih buat teman-teman bertiga yang sudah mau kami wawancarai tentang tugas ini. Baiklah teman-teman, kesimpulan yang kami dapat dari Perjanjian Liga Jati dan KTN ini adalah Perjanjian Liga Jati adalah kesepakatan antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada tahun 1947, yang dimana Belanda ini mengakui sebagian wilayah Indonesia yaitu Madura, Sumatera, dan Jawa. Tetapi beberapa tahun kemudian Belanda itu melanggar perjanjian ini, jadi muncullah sebuah konflik. Nah, dari konflik ini terbentuklah sebuah organisasi yaitu KTN yang terdiri dari 3 negara yaitu Belgia, Amerika Serikat, dan juga Australia. Nah, pembentukan KTN ini itu dibuat oleh PBB yang bertujuan untuk memperdamaikan antara Indonesia dan Belanda sehingga tidak adanya konflik yang terjadi kembali.